tasain UU, yang artinya halo Urbaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ketokek, CEO S1 Urban Indonesia, sebagai seorang pengangguran dan beban keluarga. Di video kali ini saya akan melanjutkan lagi merangkum drama Korea yang berjudul Fight for My Way, yang mana kali ini adalah episode ke-6. Jadi langsung saja untuk mempersingkat durasi, karena habis ini saya mau ketemu lagi dengan Aimi Yoshikawa. Seperti biasa, simetriskan posisi rebas, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan inilah alur ceritanya. Film dibuka dengan Era yang menangis sesegukan di rumah sakit karena Kodoman yang terluka. Padahal luka Kodoman tidak seberapa. Yang mana ini malah membuat Kodoman menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di rumah sakit itu. Tiba-tiba saja Heran datang ke sana untuk menjenguk Kodoman dan menyuruh Era untuk pergi. Namun Kodoman malah memegang tangan Era lalu mengusir Heran. Heran mengatakan kepada Era agar jangan terlalu percaya diri, sebab Kodoman memegang tangannya hanya untuk menunjukkannya kepada Era saja, dan bukan berarti ada maksud apa-apa. 손을 잡고 싶어서가 아니라 그러면 집으로 오란 소리로 알고 갈. 왜 날 째려봐? 근데 Pada malam itu Kodoman pulang dengan Era jalan kaki sambil ngobrol-ngobrol tentang Heran, di mana Kodoman ternyata masih menaruh hati pada Heran. Tiba-tiba saja pelatih Kodoman datang dan Kodoman pun ketakutan, sebab Kodoman takut ketahuan kalau dia melakukan pertandingan tanpa persetujuannya. Namun tak diduga, si pelatih malah memeluk Kodoman karena melihat Kodoman keadaannya baik-baik saja. Sambil makan mie di warung mie ayam Mbak Lu, pelatih Kodoman memberitahu kalau sebenarnya yang Kodoman lawan adalah mantan legenda UFC bernama John Carlos pakai C. Yang mana kata pelatihnya itu sama saja seperti anak TK yang berhasil melawan anak SMA. Di lain sisi, John Carlos mengatakan pada Kim Tak-soo agar jangan pernah melawan Kodoman atau dia akan kalah. Yang mana pelatih Kim Tak-soo memberitahu kalau John Carlos pakai C rusuknya patah karena satu pukulan Kodoman. Satu pukulan loh ya. Bayangin coba kalau itu Kodoman gunakan buat mukul-mukul adonan bolak-balik sama cakwe, pasti jadi banyak sekali adonannya, dan adonannya pasti kenyal-kenyal dan rasanya enak. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Kodoman sedang jogging dan lewat tepat di depan Era dan Sulhye, yang mana Sulhye akan pergi menghadiri ulang tahun sepupu Kodoman. Sehingga pagi itu Kodoman mengajak Era untuk sarapan bersama dengannya. 걔랑 고양이 짓거리는데 사람이 무슨 얘기를 하니? 야 진짜. Saat sarapan, tiba-tiba saja Era mendapatkan pesan kalau dia lolos tahap pertama seleksi menjadi seorang penyiar. Yang mana kala itu, dia merasa sangat bahagia hingga dia pun langsung memeluk Kodoman yang ada di dekatnya. Namun, Kodoman sedikit kaget di mana Era pada pagi itu lupa memakai dalemannya yang membuat mereka berdua jadi kikuk. Akhirnya, Kodoman meminjamkan jaketnya kepada Era untuk dipakai sambil jalan pulang menuju kos-kosannya. Saat sampai, mereka berdua bertemu pemilik kos yang mengingatkan mereka agar jangan telat bayar uang sewa dan jangan sampai karena saking dekatnya mereka sampai tidur di tempat yang sama, yang mana itu membuat mereka berdua jadi kikuk dan salah tingkah. 원천 봉쇄. 아무튼 단게 좋더라 단 거. 뭐든 아 Sulhye siang itu pergi dengan ibunya membawa banyak sekali makanan untuk diberikan kepada keluarga Joman yang sedang mengadakan pesta ulang tahun. Namun, ibu Sulhye tidak ikut masuk ke dalam dan hanya mengantarkan Sulhye saja. Era pada hari itu mulai latihan untuk persiapan wawancara selanjutnya. Tiba-tiba saja, Heran hari itu datang ke kos-kosan Era yang membuatnya cukup kaget. Heran mengatakan kalau dia dan Kodoman akan segera mulai berpacaran. Jadi, jangan coba-coba untuk mengganggu Kodoman. Yang mana Era malah menganggap hal itu sangat aneh. Tiba-tiba saja Kodoman mengetuk pintu kos Era, yang pada akhirnya Kodoman disuruh membawa Era yang ada di dalam kos-kosannya dengan muka yang sangat kesal.
Saat Heran mencoba merayu Kodongman dengan memegang tangannya, Kodongman malah melepaskannya dan mengatakan, awalnya waktu dia tahu kalau Heran bercerai, dia senang. Namun sekarang hatinya sudah hancur, jadi jangan coba-coba lagi untuk menemuinya dan Kodongman ingin melupakan Heran secepatnya. Sulhey memberikan makanan yang dibawanya dari rumah, namun keluarga Joman malah tidak mau menerimanya, bahkan memperlakukan Sulhey dengan tidak baik. Padahal Sulhey sudah bela-belani cuti kerja demi membuat makanan itu. Bela-belani itu kalau bahasa Indonesianya bela-belain ya. Era mendapat telepon dari Mobin yang mengajaknya berkencan. Dan karena pada hari itu Era sangat kesal dengan Kodongman, akhirnya Era pun menerima ajakan Mobin untuk berkencan. Di mana Era juga mengatakan kepada Kodongman yang saat ini duduk di depan pintu kosnya, agar jangan berlebihan bersikap kepadanya. Karena mereka berdua tidak saling menyukai dan tidak ada hubungan apapun itu. Dan Era pun lanjut pergi. Di lain sisi, Joman yang sedang kerja melihat Heijin kesulitan dalam memfotokopi beberapa dokumen yang membuatnya berantakan. Yang Joman pun karena kasihan akhirnya membantunya. Heijin mencoba mentraktir Joman makan-makan dan minum-minum sebagai bentuk terima kasih. Tapi Joman selalu saja menolaknya. Yang mana Heijin langsung saja mencium Joman dengan tiba-tiba dan tanpa ragu, yang tentu saja itu membuat Joman kaget dengan hal itu. Jangankan Joman, saya saja kaget kalau seperti itu. Gimana coba? Diam-diam langsung dicium. Kan kaget, tapi siapa yang mau melakukan itu dengan saya? Siapa? 그러게 술 한잔 하면 Lanjut, Kodongman akhirnya diajak pelatihnya untuk menempel selebaran untuk dukungan kepadanya, di mana pelatihnya berencana membuat serangan balik kepada Kim Taksu. Hari ini, Kodongman akan melakukan pemotretan untuk persiapan debutnya yang resmi di MMA, yang tentu saja ini adalah rencana dari pelatihnya agar Kodongman bisa resmi menjadi atlet MMA dan agar bisa melawan Kim Taksu. Ibu Sulhey tak sengaja melihat Sulhey diperlakukan tidak hormat oleh keluarga Joman, yang mana itu membuat ibunya sangat marah dan kesal, sehingga ibunya langsung menghubungi Joman untuk menjemput Sulhey. 아주 설설기거든. 옳게 군기 바짝 식장 들어가 봐야 아는 거지. 뭐 가로수길에서 레스토랑 한대. Akhirnya, Era bertemu dengan Mobin, namun kali ini Era keadaannya kurang sehat karena perutnya sedang sedikit sakit. Namun Era tidak bilang apa-apa kepada Mobin dan mengatakan kalau dia baik-baik saja. Pada hari itu, Era juga mengetahui kalau Mobin ternyata suka dengan lagu-lagu Jepang, misalnya lagu Naruto, One Piece, dan lain-lain. Ternyata Mobin adalah wibu. Era mulai jujur kepada Mobin dan mengatakan kalau dia sebenarnya berhenti bekerja dan ingin mencoba menjadi seorang penyiar, yang mana Mobin ternyata mendukung apa yang dilakukan Era. Kodongman dimarahi pelatihnya karena masih melihat berita-berita tentang Kim Taksu, yang mana itu bisa malah mengganggunya dan mengganggu konsentrasinya. Namun di luar dugaan, Kodongman malah menemui Kim Taksu yang saat ini ada di sebuah klub dengan pacarnya. Kodongman langsung membelindir tangan Kim Taksu dan membuatnya terjatuh. Kodongman membisikkan kepada Kim Taksu bahwa dia akan segera melawannya dan menghabisinya. Jadi berusahalah baik-baik. 오빠 괜찮아? 나 원래 주짓수 쥐뿔도 몰랐는데 형 덕분에 이런 것도 배우네. 네가 한번 Malam harinya saat Sulhey sedang bersih-bersih, Joman tiba-tiba datang dan membawa Sulhey ke depan keluarganya. Yang mana Joman sangat marah kepada keluarganya karena memperlakukan Sulhey dengan tidak hormat. Joman juga mengatakan kalau selama ini Sulhey yang membiayai kuliahnya dan selalu membantunya. Padahal keluarganya sendiri tidak membantunya, apalagi mendukungnya dulu saat baru merintis pekerjaan. Dan Sulhey pun diajak pulang oleh Joman dengan naik bis jurusan Bandar Batang. 걱정됐어? 싫었어? Saat pulang kencan,
Perut Era sangat sakit, namun Mobin tidak menyadari itu, bahkan tidak peka sedikit pun, sehingga Era yang sudah tidak kuat langsung pingsan di sana. Ibu kos yang kebetulan ada di sana pun langsung kaget dan membawanya ke rumah sakit. Kata dokter, Era seharian menahan kentut, jadinya dia sakit perut dan pingsan. Kodoman diberitahu ibu kos kalau Era saat ini pingsan dan ada di rumah sakit, sehingga Kodoman langsung pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Era. Era saat ini alhamdulillah sudah sadar dan sedang ditemani oleh Mobin, di mana Era dirawat di ruangan paling mahal dan paling mewah di rumah sakit itu yang dipesan oleh Mobin. Itu semua dilakukan agar Era mau menerima Mobin dan jatuh hati kepada Mobin. Kodoman menelpon Era berkali-kali tapi tidak diangkat, sehingga dia pun langsung mencari ke ruangannya. Era saat ini mulai luluh dengan Mobin yang pada akhirnya mulai suka dengan Mobin, yang mana Mobin merayunya dan langsung mencium Era secara tiba-tiba, yang mana ternyata Kodoman melihat kejadian itu dan dia pun langsung pergi dengan perasaan sakit hati. Namun Kodoman menghentikan langkahnya dan dia pun berbalik menuju jalan ke ruangan Era lagi, dan film pun selesai. Lanjut episode 7. Buat teman-teman semua mohon maaf ini ya kalau rekaman hari ini kok kurang bagus, apalagi banyak suara-suara aneh, suara ayam, suara Naruto, suara Sasuke, suara tetangga, suara orang-orang lain, dan suara-suara bisik lainnya. Karena saya rekaman pagi-pagi ini baru bangun tidur, jadi dimaklumi saja ya. Terima kasih.